Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di forum video ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami bahas di dalam video ini yakni tentang fungsi tanda baca. Langsung saja, di sini ada beberapa materi atau narasumber yang akan menjelaskan tentang fungsi tanda baca. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Penggunaan tanda baca titik yang perlu diketahui. 1. Penanda berakhirnya kalimat. Fungsi tanda titik yang paling utama dan umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh kalimatnya, tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional, titik. Gadis cantik itu bukan kekasihku, titik. 2. Tanda dalam penulisan bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik diletakkan di belakang angka atau huruf. Contohnya, A titik Kota Yogyakarta, B titik Kabupaten Bantul. 3. Pemisah angka, jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 19.10.20 atau pukul 19:10:20. 4. Menunjukkan jangka waktu. Tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contohnya, 6.30.10 jam, yang artinya 6 jam 30 menit 10 detik. 5. Digunakan dalam penulisan sumber referensi. Dalam penulisan sumber referensi, tanda titik digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan nada tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Alwi, Hasan, DKK, 2003, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Jakarta, 2, Balai Pustaka, 6. Memperjelas jumlah tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan ataupun kelipatannya. Contohnya, banjir yang terjadi kemarin pagi menewaskan 1.520 jiwa. 7. Tidak boleh digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contohnya, kesenian budaya tradisional jaranan. 8. Tidak boleh digunakan pada kepala surat. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Contohnya, Jalan Pahlawan, Cirebon, 12 Februari 2021. Yang terhormat Saudara Ahmad Baihaqi. Fungsi tanda baca koma yang perlu diketahui. 1. Digunakan di tengah kalimat. Biasanya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau perbilangan. Contohnya, ibu membeli beras, gula, garam, dan minyak di toko depan. 2. Perbandingan kalimat tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, didahului oleh kata seperti tetapi, namun, atau melainkan. Contohnya, saya ingin makan, tetapi makanan belum siap. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh, karena sudah bekerja, dia akan lupa dengan kuliahnya. 4. Di belakang kata penghubung antar kalimat. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kata. Kata tersebut seperti oleh karena itu, meskipun begitu, jadi, dan namun. Contohnya, jadi, sebaiknya kita pulang secepatnya. 5. Pemisah partikel. Tanda koma juga digunakan sebagai pemisah partikel dengan inti kalimat. Partikel tersebut adalah kata seperti oh, ya, oh ya, wah, dan aduh. Contohnya, wah, saya tidak menyangka akan seperti ini. 6. Memisahkan petikan langsung. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung
dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, ibu berkata, "Jangan jajan sembarangan saat di sekolah." 7. Di identitas yang ditulis berurutan. Tanda koma digunakan di antara 1. Nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Banyuwangi, 11 Desember 1989. 8. Penulisan daftar pustaka tanda koma digunakan untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya. Contohnya, Asroi, Muhammad, 2008, Psikologi Pembelajaran, Bandung, Wacana Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sa'diyah. Di sini saya akan membacakan materi tentang penggunaan tanda baca tanya. Beberapa fungsi tanda baca tanya yaitu: 1. Tanda untuk menanyakan sesuatu. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, "Di mana kamu sekarang? Kamu sudah mengerti, bukan?" 2. Digunakan dalam tanda kurung. Tanda tanya digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, jumlah seluruh tabungan Dina ada 200 juta rupiah. Lalu selanjutnya, penggunaan tanda baca seru. Beberapa fungsi tanda baca seru yang perlu diketahui yaitu: 1. Digunakan pada kalimat perintah. Tanda seru digunakan pada kalimat seruan atau perintah. Contohnya yaitu, "Tolong sapu halaman rumah." Yang kedua yaitu menunjukkan ekspresi kaget. Tanda seru digunakan pada kalimat yang memuat ekspresi kaget, kesungguhan, ataupun ketidakpercayaan. Contohnya, "Astaga, aku lupa mengerjakan tugas." Materi selanjutnya yaitu penggunaan tanda titik koma. Berikut fungsi tanda baca titik koma yang perlu diketahui yaitu: 1. Memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis. Contohnya, semua merasa terhibur. Penonton melakukan standing applause. Kedua, yaitu memisahkan kalimat yang setara. Contohnya, kakak membaca novel di kamarnya. Adik bermain kelereng di halaman bersama temannya. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda kurung siku. Beberapa fungsi tanda baca kurung siku yaitu: 1. Mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, mahasiswa juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara berintegritas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang fungsi penggunaan tanda titik 2. Yang pertama, akhir suatu pernyataan lengkap. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika yang diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Contohnya, kita memerlukan bumbu masak. Titik 2, garam, gula, merica, dan penyedap rasa. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, hari atau tanggal, titik 2, Rabu, 10 November 2021. Waktu, titik 2, pukul 06.30 WIB. Tempat, titik 2, lapangan Wirabumi Srono. Yang ketiga, pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Tanda titik 2 digunakan pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Andi, titik 2, melambaikan tangan, "Hai Dinda, bagaimana kabarmu?" Kedua, fungsi penggunaan tanda hubung. Yang pertama, menyambung suku. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, selain digunakan untuk menjadi pelindung tubuh, rompi itu juga tanda hubung ga didesain senyaman mungkin. Yang kedua, untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, biri-biri anak-anak. Di tengah kata biri-biri terdapat kata
tanda hubung. Yang ketiga, menyambung huruf kata. Tanda hubung digunakan untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian pada penulisan tanggal. Contohnya, hujan, hu, tanda hubung u, tanda hubung j, tanda hubung a, tanda hubung n. Yang penulisan tanggal 20, tanda hubung 08, tanda hubung 2002. Yang keempat, untuk memperjelas hubungan. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan juga penghilangan bagian kelompok kata. Contohnya berevolusi dan juga 25 ribuan. Bandingkan dengan berevolusi. 2, tanda hubung 10, tanda hubung 5, tanda hubung ribuan. Yang keenam, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur-unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya, tanda hubung stylish mungkin, peng, tanda hubung upload, tanda hubung an. Ketiga, fungsi penggunaan tanda pisah. Yang pertama, untuk membatasi penyisipan kata. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata. Contohnya, kebahagiaan hidup, tanda pisah, semua orang-orang mendambakannya, tanda pisah, diperoleh melalui harmonisasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain, sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya, istri Pak Jaka, tanda pisah, yang berada di Surabaya, tanda pisah, telah mengandung 5 bulan. Yang ketiga, tanda pisah dua bilangan. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai. Contohnya, Jember 13, tanda pisah atau sampai 15 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanda elips atau titik. Berikut fungsi tanda baca titik yang perlu diketahui. 1. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, aku juga tidak paham dengan pemikirannya. 2. Menunjukkan ada naskah yang dihilangkan. Contohnya, makanan berformalin supaya tidak beredar lagi di pasaran. 2. Penggunaan tanda kurung. Berikut fungsi tanda baca kurung yang perlu diketahui. 1. Tambahan keterangan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, MPR, buka kurung, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tutup kurung, bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden. 2. Mengampit keterangan. Tanda kurung digunakan untuk mengampit keterangan atau penjelasan yang bukan pokok pembicaraan. Contohnya, novel Dilan, buka kurung, salah satu novel terkenal di kalangan remaja, tutup kurung, mendapat ranting yang tinggi. 3. Mengampit angka. Tanda kurung digunakan untuk mengampit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Contohnya, kunci kesuksesan itu berada pada buka kurung A, tutup kurung, usaha, koma, buka kurung B, tutup kurung, doa, dan C, buka kurung, tutup kurung, tawakal. Penggunaan tanda petik. Berikut fungsi penggunaan tanda petik. 1. Petikan langsung. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, hati-hati di jalan, kata Sarah. 2. Mengapit judul. Buku karangan Arba'in Nurdin yang berjudul Hadis Tarbawi sangat cocok untuk mahasiswa dalam mempelajari susunan sanad. Penggunaan tanda petik tunggal.
Berikut fungsi tanda baca petik tunggal yang perlu diketahui. 1. Mengapit petikan dalam petikan lain. Contohnya, tanya Fani, kau dengar bunyi nyung-nyung tadi? Nah, yang nomor 2, mengapit makna. Tanda petik tunggal dalam teknik menulis digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Contohnya feedback atau umpan balik. Yang kedua, ada penggunaan tanda garis miring. Berikut fungsi tanda baca garis miring yang perlu diketahui. 1. Dipakai dalam nomor surat dan kalimat. Contohnya, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang kedua, ada pengganti kata hubung. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau, contohnya pria garis miring atau wanita gitu. Yang terakhir, ada penggunaan tanda apostrof. Berikut fungsi tanda baca apostrof yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu menunjukkan penghilangan bagian kata. Contohnya, Jono lah orang yang menyelamatkanmu. Dalam kurung lah yaitu adalah. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.